wanita, kecantikan berpisah tiada. Mari kita berdoa bersama-sama, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan di mana kami dapat mendengar Engkau berbicara lewat firman-Mu kepada kami. Buka mata hati kami supaya kami melihat lebih dalam akan firman-Mu dan kami mengerti cantik bagaimana yang sesungguhnya yang Engkau inginkan untuk kami sebagai wanita anggun yang mengasihi Engkau. Mari kiranya Engkau Roh Kudus beroperasilah di dalam hati kami dan mengeluarkan segala hal-hal yang tidak beres di dalam hati kami, sehingga kami mampu mengeluarkan semuanya dari tangki hati kami, sehingga kami menjadi wanita yang berdampak di sekitar kami. Haleluya Tuhan, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memperalaskan semua doa dan permohonan kami. Amin. Rakan wanita anggun yang saya kasihi di dalam Tuhan, melalui klip video singkat yang telah kita lihat sebentar tadi menunjukkan betapa kecantikan dan wanita itu tidak boleh dipisahkan. Ini kita tidak boleh menafikan. Bermakna di sini bahwa setiap wanita sudah pasti memiliki keinginan untuk tampil cantik, untuk tampil menawan di mana-mana sahaja. Tidak kira lapisan usia dan bagaimana. Itu sebabnya kita tidak heran melihat di mana produk-produk yang berunsurkan kecantikan bermunculan seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Ada produk-produk yang dipromosikan untuk mencantikkan kulit, untuk membina eset-eset wanita supaya ya seperti kerangga kata mereka dan sebagainya. Semuanya ini adalah untuk membantu seseorang itu tampil cantik dan menawan. Bagi pengusaha-pengusaha yang beruang di luar sana, sudah pasti ini merupakan masa yang sangat baik untuk mereka mencipta uang. Itu sebabnya mereka berebut-rebut mencipta produk-produk dan mengeluarkan produk-produk untuk dijual, dan kadangkala mereka tidak memikirkan side effect daripada produk-produk yang mereka jual. Yang penting lumayan. Baik itu apakah itu ada kelulusan daripada KKM ataupun tidak, semua tolak tepi. Bukan PM tepi ya. Dan kita juga sebagai pelanggan, terkadang kita juga tidak memikirkan kesan sampingan daripada produk-produk yang kita guna. Yang penting saya kelihatan cantik, kelihatan menawan, kulit muka yang glowing, dan sebagainya. Ini merupakan promosi ataupun beginilah dunia mempromosikan apa itu cantik, yaitu seperti ada pengusaha di luar sana di mana untuk mempromosikan produknya dia katakan ku putih barulah putih. Karena pada zaman sekarang memiliki kulit yang putih mulus, glowing, itu merupakan satu tren ataupun satu hal yang sangat diidam-idamkan oleh wanita, terutama wanita Asia. Dan ada satu statement mengatakan bahwa cantik tanpa karakter bukanlah cantik sesungguhnya. Saya pernah membaca di dalam satu berita online di mana tajuknya wanita cantik mengamuk. Dan saya membaca, saya mau tahu kenapa wanita cantik ini mengamuk. Rupa-rupanya wanita ini datang ke sebuah mall. Tujuannya ke mall itu adalah untuk membeli emas. Tetapi sewaktu sampai di intern, security guard yang menjaga pada masa itu menahannya dan tidak membenarkan dia masuk. Karena apa? Karena dia tidak memakai face mask. Dan oleh karena dia tidak dibenarkan masuk, itu membuatkan dia sangat marah dan melakukan hal-hal yang tidak patut bagi sebagai seorang wanita cantik. Itu sebabnya statement ini mengatakan bahwa cantik tanpa karakter yang baik
bukanlah cantik yang sesungguhnya. Mengapa? Karena kecantikan rupa paras boleh saja dilupakan oleh orang lain, tetapi orang tidak akan melupakan bagaimana kita melayan ataupun bagaimana kita memperlakukan orang di sekitar kita. Wanita anggun, wanita Kristus, rakan wanita yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita mau melihat cantik bagaimana yang sesungguhnya yang Tuhan mau untuk kita sebagai wanita Kristus. Kita melihat di dalam Kidung Agung pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Saya membaca untuk kita. Cantik engkau manisku seperti kota Tirza, Juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Daripada teks firman Tuhan yang kita baca, saya tarik satu tema untuk kita belajar bersama-sama pada malam hari ini, yaitu ciri-ciri wanita cantik yang diinginkan Tuhan. Apa ciri-ciri wanita cantik yang diinginkan oleh Tuhan? Kalau dunia sudah memiliki ciri-ciri wanita cantik itu, tetapi mari kita melihat pula apa ciri-ciri wanita cantik yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita sebagai wanita anggun, wanita Kristus. Ayo kita belajar bersama-sama. Poin yang pertama yaitu terdapat di dalam ayat 4e. Dikatakan di situ, cantik engkau manisku seperti kota Tirza. Persoalannya di sini bahwa mengapa firman Tuhan ini merujuk kecantikan itu kepada sebuah kota yang dinamakan kota Tirza. Pasti ada rahasia. Mengapa firman Tuhan ini tidak merujuk kecantikan, kemanisan itu kepada rupa paras seseorang, tetapi merujuk kepada sebuah kota Tirza. Kalau kita melihat di Google, kota Tirza merupakan sebuah kota kuno yang memiliki pemandangan yang sangat cantik, bahkan juga sangat indah. Dan selain daripada itu, kota ini sangat terkenal dengan ketenangan yang dimiliki olehnya. Itu sebabnya kota ini menggamit ramai penduduk ataupun ramai pengunjung untuk hadir, untuk masuk ke kota ini, untuk merasai sendiri ketenangan yang terdapat di dalam kota ini. Poin yang pertama, ciri-ciri wanita cantik yang diinginkan oleh Tuhan adalah wanita yang memiliki ketenangan. Tidak dinafikan bahwa kesibukan kita sebagai wanita, sebagai ibu di dalam keluarga, baik itu di dalam mengurus keperluan suami, keperluan anak-anak, bahkan juga tanggung jawab yang lain, terkadang membuatkan kita tidak boleh menenangkan diri. Kita berusaha sedaya upaya untuk melakukan tugas, menyelesaikan semuanya dengan baik sekali. Kita ke sana, kita kemari dengan tugas, dengan kesibukan yang tidak kunjung padamnya. Sehingga kadang-kala membuatkan kita merasa letih dan kita tidak mampu menenangkan diri. Hal sekecil apapun terkadang membuatkan kita beremosi dan kita tidak boleh mengendalikan emosi kita. Sehingga akhirnya lontaran kata-kata keras memecah keheningan suasana di dalam keluarga. Rakan wanita yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketenangan, kesabaran merupakan perkataan yang sangat berbeza. Namun, tahukah kita bahwa kedua hal ini memiliki kaitan yang sangat rapat, di mana ketenangan hanya akan diperolehi apabila kita memiliki sikap sabar. Maksudnya di sini bahwa ketenangan kita akan perolehi apabila kesabaran kita teruji. Untuk memiliki ataupun untuk bersikap tenang setiap waktu bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Ada orang yang terlahir dengan karakter yang
sabar, yang memiliki karakter yang punya kesabaran yang tinggi. Ada pula yang terlahir memiliki karakter yang keras. Namun apapun keadaannya, kita sebagai wanita anggun harus memiliki ketenangan dalam kita berhadapan dengan situasi, dengan berhadapan dengan pergumulan, dengan permasalahan, bahkan juga dalam kita memutuskan sebuah keputusan yang sangat penting. Karena ciri-ciri wanita yang tenang itu adalah wanita yang tidak mudah panik, dia tidak galau, bahkan juga dia adalah wanita yang tidak mudah beremosi. Dia mampu mengendalikan emosinya dengan sangat baik. Karena jika kita tidak dapat menenangkan diri dalam banyak hal, kita akan mampu melakukan banyak kesalahan dan banyak kesilapan yang pastinya akan merugikan pribadi kita, bahkan juga merugikan orang-orang yang di sekitar kita. Karena itu sebagai wanita anggun, ayo kita pupuk sikap sabar kita sehingga kita akan memperolehi ketenangan diri dalam setiap situasi keadaan yang kita lalui setiap hari. Ciri-ciri wanita cantik yang kedua yaitu terdapat di dalam ayat 4b. Saya membaca, juwita seperti Yerusalem. Sekali lagi, di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca, perkataan juwita ini diletakkan kepada sebuah kota yang dinamakan kota Yerusalem. Perkataan juwita ini merupakan perkataan yang sangat dalam artinya. Bukan hanya membawa arti cantik, indah, menawan, ataupun rupawan. Juwita ini membawa makna nyawa. Nyawa itu adalah suatu hal yang sangat penting dan juga sangat berharga. Mengapa firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini merujukkan keberhargaan, kecantikan, kemolekan itu kepada sebuah kota sekali lagi, bukan kepada rupa paras seseorang. Kenapa? Karena rupa paras seseorang yang cantik boleh membohongi pemandangan mata-mata yang memandang. Itu sebabnya mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan, cantik yang bagaimana yang Tuhan inginkan untuk kita sebagai wanita anggun, wanita Kristus. Poin yang kedua, ciri-ciri wanita cantik yang diinginkan oleh Tuhan adalah wanita yang memiliki keunggulan. Kalau kita melihat di Google, lokasi kota ini terletak di atas sebuah bukit. Oleh karena dia terletak lebih tinggi daripada persekitarannya, sudah pasti ia akan membawa mata untuk tetap memandang kepadanya. Selain daripada itu, kota ini dia dikelilingi oleh padang pasir, padang gurun yang tandus. Namun satu hal yang sangat menarik, di mana tanah di kota ini ditanami dengan pelbagai tanaman hijau yang sangat subur, bahkan juga mengeluarkan hasil-hasil yang sangat lumayan. Selain daripada itu, kota ini sampai saat ini, di mana hak kepemilikannya diperebutkan. Mengapa? Selain daripada kota ini adalah sebuah kota kuno, kota ini di mana menyimpan pelbagai khazanah purba yang sangat berharga, dan itu sebabnya mengapa kota ini diperebutkan ataupun mengapa kota ini sangat berharga. Dan selain daripada itu, kalau kita mau melihat perkembangan terkini kota ini, kita tidak perlu menunggu saluran mana-mana TV untuk menceritakan, untuk memberitakan semua hal ini, karena kita tidak akan memperolehinya. Itu sebabnya kita boleh direct kepada Mr. Google dan sudah pasti dia akan menjawab kita dengan penuh kejujuran. Satu hal yang sangat menarik untuk kota ini, di mana kota ini dia tidak takut untuk bersaing dengan kota-kota yang ada di sekitarnya. Bahkan juga dia tidak takut untuk bersaing dengan
kuasa-kuasa besar yang ada di seluruh dunia, yang ada di sekitarnya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan dan keunggulannya sendiri. Dan sampai saat ini pun, negara-negara maju yang lain selalu memandang melihat kepada kota ini, di mana kota ini selain daripada memiliki kecanggihan daripada segi teknologi dan pelbagai dan sebagainya, itulah yang menarik kota-kota ataupun kuasa-kuasa yang lain untuk melihat, untuk belajar daripada kota ini sendiri. Ciri-ciri wanita cantik yang diinginkan oleh Tuhan adalah seorang wanita yang memiliki keunggulan. Keunggulan seorang wanita cantik itu adalah apabila dia hidup sukses, dia dikelilingi kemewahan, dia cantik, menawan, rupawan, sehingga dia dalam penampilannya dimanapun dia berada menarik perhatian orang. Benar? Tidak. Keunggulan seorang wanita cantik yang diinginkan oleh Tuhan itu adalah apabila dia memiliki ke-9 buah roh. Ke-9 buah roh itu adalah yang pertama, kasih. Kasih adalah kekuatan untuk mengutamakan orang lain, untuk tidak mementingkan diri dan menanggung segala perkara. Buah roh yang kedua adalah sukacita. Sukacita merupakan kesukaan dari Allah, adalah kekuatan kita. Sukacita mampu menyembuhkan dan membersihkan roh kita daripada luka hati, rasa dendam di hati, dan juga depresi. Buah roh yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera adalah kekuatan untuk tetap memiliki ketenangan walaupun berada di tengah badai. Orang yang memiliki damai sejahtera daripada surga adalah orang yang tidak mudah tergoyahkan oleh keraguan-raguan, ketakutan oleh serangan musuh. Dan buah roh yang seterusnya adalah kesabaran. Kesabaran adalah kekuatan untuk tidak pernah menyerah kalah, melainkan tetap berjuang dan juga menanggung segala kesukaran dan juga keadaan. Yang kelima, buah roh yang kelima adalah kemurahan. Kemurahan adalah kekuatan untuk tidak bersikap keras terhadap orang lain. Ini adalah perkembangan lebih lanjut daripada hikmat. Dan yang keenam, buah roh yang keenam adalah kebaikan. Kebaikan adalah kekuatan untuk melakukan apa yang benar secara moral. Ia selalu mempertimbangkan apa yang terbaik bagi orang lain. Yang ketujuh, buah roh yang ketujuh adalah iman. Iman adalah kekuatan untuk mengalahkan dunia, mengalahkan iblis, bahkan juga mengalahkan anasir-anasir yang jahat di luar sana. Buah roh yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah kekuatan untuk tidak membalas dendam melalui perkataan, melalui ungkapan, bahkan juga melalui perbuatan. Dan buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Penguasaan diri adalah kekuatan untuk tidak menuruti kehendak diri kita sendiri, kekuatan untuk mengontrol nafsu, bahkan juga kekuatan untuk mengendalikan emosi-emosi yang berlebihan. Ke-9 buah roh ini adalah keunggulan bagi seorang wanita cantik yang diinginkan oleh Allah Bapa kita di surga. Namun Alkitab mengajar kita bahwa kita tidak mampu memperolehi ke-9 buah roh ini dengan usaha kita sendiri. Mengapa? Karena kita adalah manusia yang berdosa dan kita telah hilang kemuliaan Allah. Dan sementara ke-9 buah roh ini adalah aspek daripada sifat Allah kita sendiri. Itu sebabnya kita sebagai wanita anggun perlu bekerja sama dengan Roh Kudus. Karena sasaran Roh Kudus di dalam kehidupan kita
adalah untuk menghasilkan buah-buah roh sehingga kereta kita menjadi seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Ada satu lagu mengatakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ini merupakan panggilan kita sebagai wanita Kristus. Kita mau disempurnakan sama seperti Yesus Kristus sendiri. Kesembilan buah roh yang kita belajar tadi harus berkembang di dalam kehidupan kita sehingga kereta kita, sehingga sifat kita menyamai kereta ilahi yang sebenarnya. Rakan wanita anggun yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita mengoreksi pribadi kita saat ini. Apakah kita telah menghidupi kesembilan buah roh ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika masih belum, kita masih belum terlambat untuk minta tuntunan daripada Roh Kudus, supaya Roh Kudus beroperasi di dalam hati kita, membuangkan segala hal-hal negatif yang sudah ada di dalam tangki hati kita yang mungkin sudah tersimpan lama, sehingga buah-buah roh ini tidak mampu berkembang di dalam kehidupan kita. Sebagai wanita cantik yang diinginkan oleh Tuhan, ayo kita sama-sama belajar merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan, dan biar Roh Kudusnya akan menuntun kita, dan Roh Kudusnya akan memberikan kita kekuatan sehingga kita memiliki kesembilan buah roh ini, sehingga kereta sifat kita menjadi sama seperti Kristus sendiri. Poin yang seterusnya terdapat di dalam ayat 4c. Ayat 4c berbunyi, dahsyat seperti bala tentera dengan panji-panjinya. Panji-panji ini adalah seperti sebuah bendera. Dia berbentuk tiga segi dan dia memanjang ke bawah. Kalau kita melihat cerita peperangan yang lama-lama di dalam TV, selain daripada deretan tentera yang ada, di situ juga pasti ada seorang tentera yang berkuda ataupun berjalan kaki menjulang tinggi panji-panji. Panji-panji ini berbicara tentang kehormatan dan juga tentang kemenangan. Panji-panji kita sebagai wanita anggun adalah Allah sendiri. Bagaimana kita meletakkan Allah sebagai panji-panji kita adalah dengan meletakkan seluruh kepercayaan kita, memberi seluruh iman kita kepadanya, kepada hal-hal yang belum kita nampak, kepada sesuatu hal yang belum kita rasa. Ciri-ciri wanita cantik yang diinginkan oleh Tuhan, poin yang ketiga, adalah wanita yang memiliki iman yang menerobos dalam keadaan sukar. Bagi sesiapa yang pernah mengikuti ataupun lalu di Karak Highway, sebelum kita sampai di area Bukit Tinggi, kita akan berjumpa lalu dengan dalam sebuah terowong, di mana di atasnya adalah sebuah bukit. Pernahkah kita berpikir bagaimana rupa mesin yang digunakan untuk membina sesebuah terowong? Saya bertanya kepada Mr. Google dan ini yang saya peroleh. Di mana mesin ini dipanggil tunnel boring mesin ataupun mesin bor. Di mana permukaannya seperti sebuah lingkaran, dia berbentuk selender, dan fungsinya mesin ini adalah untuk menghancurkan, mengisar tanah ataupun batu-batu yang menghalang terowong itu dibuat. Mesin ini diperlengkapi dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan bukan hanya untuk menerobos, menolak ke depan, tetapi juga kekuatan untuk tetap bertahan di dalam keadaan seperti sedia kala. Sewaktu mesin ini bekerja di bawah tanah untuk menghasilkan sebuah terowong, dia akan berputar, mesin di depannya yang lingkaran tadi akan berputar, mengisar
tanah batu-batu keras sehingga hancur. Dan selain daripada itu, setelah dikisar, dia akan menolak tanah itu ke depan. Kisar lagi tolak, sehingga akhirnya dia menerobos bahagian bawah tanah sehingga terjadilah sebuah terowong. Dan terkadang terowong bawah tanah itu tidak mengganggu pun landscape yang ada di atasnya. Begitu luar biasa, bukan? Kita juga sebagai wanita Kristus mampu memiliki iman yang menerobos saat genting, saat sukar di dalam kehidupan kita. Masa sukar genting merupakan sebuah situasi yang tidak terkendalikan. Saat kita berhadapan dengan situasi sebegini, terkadang kita berhadapan dengan kepanikan, kerisauan, kebingungan, karena kita sudah tahu pasti bahwa kita akan berhadapan dengan berbagai risiko. Sewaktu kita berhadapan dengan keadaan ini, apatah lagi kalau kita berhadapan dengan sebuah hal di mana kita perlu memutuskan hal itu secepat mungkin, itu akan memberi satu ketegangan di dalam hati kita. Apakah kita perlu maju ataupun mundur? Namun di dalam situasi inilah iman itu memegang peranan yang sangat penting, di mana iman akan menuntun kita untuk mengambil sebuah keputusan bukan bergantung ataupun bukan berdasarkan dengan jiwa kita yang kacau, runsing, bingung, panik dan sebagainya. Tetapi iman akan menuntun kita untuk mengambil keputusan yang berdasarkan kepada kekuasaan Allah, di mana kita meletakkan semuanya di dalam pengendalian Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-70, ini merupakan ungkapan keluhan hati Raja Daud sendiri. Sewaktu dia berada di dalam kesulitan, berada di dalam pergumulan-pergumulan yang berat oleh karena musuh-musuh yang ada di sekitarnya berusaha untuk membinasakan dia dan sebagainya. Di dalam ayat ini, saya tidak membaca untuk kita. Saya harap Anda sekalian sebagai wanita-wanita boleh membaca dan memahami apa yang coba saya sampaikan. Di dalam Mazmur 70 ini merupakan pancaran iman Daud yang menerobos masa sukar di dalam kehidupannya, di mana dia mengatakan bahwa pengenalanku akan Allah membuatkan aku tidak akan berputus asa. Bahkan juga pengenalanku akan Allah yang akan menolongku untuk keluar daripada masalah kesulitan ini tidak membuatkan aku gelabah sehingga aku panik melakukan hal-hal yang tidak berkenan, berespon yang tidak benar di sekitarku. Sebaliknya, responnya di mana dia mengagumi segala perbuatan Tuhan yang ajaib, karya-karya Tuhan yang di sekitarnya. Karena dia tahu bahwa pertolongan Allah kepadanya adalah tepat waktunya. Sebagai wanita anggun yang cantik, wanita Kristus, kita juga mampu memiliki iman yang menerobos seperti Raja Daud sendiri. Di dalam kesulitan, di dalam kesukaran kita, ayo peruntukkan waktu masamu sejenak untuk menenangkan diri. Dan setelah kita mampu bertenang di dalam situasi kita, barulah kita melangkah untuk bereaksi kepada Dia, memohon pertolongan Dia dengan melihat kepada diri kita, ketidakmampuan kita untuk berhadapan dengan situasi pergumulan berat yang kita sedang lalui. Dan juga bersandar bergantung kepada Dia yang mengendalikan semua keadaan situasi yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh bersandar dengan kekuatan, hikmat, bahkan juga strategi-strategi yang kita punya. Karena jika kita melakukan hal ini, kita pasti akan gagal. Seperti Raja Daud sendiri, dia tahu benar siapa Tuhan itu. Karena apa? Karena dia mengenali siapa Tuhan itu dengan sangat dalam. Itu sebabnya dia menyerahkan total seluruh kehidupannya, permasalahannya kepada Allah.
Wanita anggun, rakan wanita yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita, terutama saat-saat sukar dalam permasalahan kita kepada Allah, bukanlah sesuatu hal yang mudah. Terkadang di dalam situasi sukar, permasalahan yang kita lalui, kadangkala kita tidak sabar untuk menunggu Tuhan melakukan kerjanya di dalam hidup kita. Sehingga kita mengambil keputusan, bertindak mendahului kuasa Tuhan. Sehingga akhirnya kesilapan demi kesilapan, bahkan juga kerumitan demi kerumitan akan kita lalui berganda-ganda di depan sana. Kita perlu meletakkan bersandar sepenuhnya kepada Allah yang mengendalikan semua situasi keadaan kita. Terkadang di dalam iman ada risiko-risiko yang akan kita alami di depan sana. Saya tidak mengatakan bahwa jika kita meletakkan iman kita kepada Dia dan percaya kepada Tuhan untuk mengendalikan semua permasalahan kita, maka semua risiko-risiko yang ada di depan kita, Dia akan menyahkan ataupun melenyapkan semuanya. Tidak. Iman tidak akan menidakkan risiko yang akan dan bakal kita hadapi. Tetapi imanlah yang akan memberikan kita kekuatan untuk tetap bertahan, tetap maju ke depan, sehingga akhirnya kita menerobos setiap permasalahan, setiap pergumulan kita, sehingga akhirnya kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan, dalam permasalahan kita. Rakan wanita anggun yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya tidak tahu persis apa yang sedang Anda alami saat ini. Apakah engkau sedang berada di dalam situasi kesehatan yang tidak baik, di mana engkau merasakan bahwa kesehatanmu tidak mungkin akan kembali seperti sedia kala, engkau sudah mulai putus asa untuk melihat kesembuhan terjadi. Tetapi ketahuilah bahwa Allah kita itu adalah panji-panji. Dia adalah penyelamat, Dia adalah penyembuh kita. Serahkanlah seluruh kekhawatiranmu untuk kesehatanmu kepada Dia. Sewaktu engkau berada dalam situasi berat, di dalam krisis, berbagai krisis, baik itu krisis keuangan, engkau merasa bahwa tidak mampu lagi berhadapan dengan keadaan-keadaan sebegini, ketahuilah bahwa Dia adalah panji-panji kita. Dia akan menyediakan segala apa yang kita perlu. Dia memperhatikan kita. Bahkan sentiasa Dia akan mencurahkan berkat-Nya di dalam kehidupan kita, melalui persekitaran kita, melalui orang-orang yang prihatin terhadap kita. Sewaktu kita berhadapan dengan masalah perhubungan dengan orang-orang yang di sekitar kita, perhubungan dalam keluarga dan sebagainya, Allah kita itu adalah panji-panji kita. Dia adalah sahabat yang selalu mau mendengar keluhan isi hati kita. Dia adalah guru kita yang mengajar kita, yang akan membawa kita, memberi hikmat kepada kita untuk bereaksi benar berhadapan dengan situasi yang engkau sedang alami. Rakan wanita yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, mari kita meletakkan seluruh kepercayaan iman kita kepada Allah. Tuhan mau supaya kita sebagai wanita Kristus bukan hanya memiliki iman, tetapi memiliki iman yang menerobos dalam keadaan sukar yang kita lalui di persekitaran kita. Masing-masing kita memiliki warna-warni tersendiri di dalam hidup. Masalah saya, pergumulan saya tidak akan sama dengan pergumulan wanita-wanita yang ada di luar sana. Namun walaupun berbagai situasi keadaan yang kita lalui, Tuhan Allah sebagai panji-panji kita, Dia adalah kekuatan kita, Dia adalah kemenangan kita. Roh Kudus akan membantu kita, Roh Kudus akan selalu menuntun kita untuk mencapai, untuk mengambil keputusan yang benar, bukan oleh karena hati kita yang bercelaru dan sebagainya.
tetapi dia akan membawa kita kepada sesuatu hal yang sangat luar biasa di depan. Sebagai wanita Kristus, wanita anggun, saya percaya bahwa setiap kita memiliki keinginan untuk memiliki karakter sifat ilahi, yaitu memiliki ke9 buah roh yang telah kita belajar bersama-sama. Firman Tuhan yang kita belajar pada malam hari ini mengajak kita supaya kita merenungi, melihat cantik yang sebagaimana yang Tuhan mau untuk kita sebagai wanita Kristus. Yang pertama, yaitu apabila kita memiliki ketenangan. Selain daripada ketenangan, kita harus memiliki kesabaran sehingga akhirnya ketenangan itu muncul di dalam kehidupan kita. Kita tidak terburu-buru, kita tidak gelabah berhadapan dengan situasi-situasi yang pelbagai di dalam kehidupan kita. Kita mampu mengendalikan emosi kita dengan benar, dengan baik. Karena apa? Karena kita memiliki ketenangan Kristus di dalam hati kita. Yang kedua, kita telah belajar supaya kita menjadi wanita yang memiliki keunggulannya. Wanita yang belajar untuk memiliki ke9 buah roh yang adalah karakter sifat daripada Allah sendiri, daripada Yesus Kristus sendiri. Kita tidak akan mampu memiliki semuanya ini dengan usaha kita, namun dengan kuasa Roh Kudus yang selalu berada bersama dengan kita, menuntun kita, kita akan pasti mengalami ataupun kita akan pasti memiliki buah-buah roh ini, dan sehingga kita menjadi wanita yang berdampak di dalam kehidupan kita setiap hari. Hal yang ketiga yang telah kita belajar yaitu bagaimana kita sebagai seorang wanita perlu memiliki iman yang menerobos dalam saat gentir, dalam saat sukar, di dalam situasi kehidupan kita, dengan meletakkan Tuhan sebagai panji-panji kita yang adalah kemenangan, yang adalah kekuatan kita. Rakan wanita yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketahuilah bahwa tidak ada satu permasalahan, pergumulan yang sangat berat, yang sangat besar, yang tidak mampu dikendalikan, yang tidak mampu diselesaikan oleh Allah Bapa kita. Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia adalah Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Ayo, tetapkan pandanganmu kepada Dia. Tetap melangkah, tetap bertahan di dalam iman sehingga kita menerobos setiap permasalahan, setiap pergumulan kita, sehingga kita melihat bagaimana Tuhan bekerja mengabulkan setiap doa dan permohonan kita. Jangan bergantung kepada hikmat kebijaksanaan kita. Jangan mengandalkan strategi yang kita punya, tetapi andalkan Dia. Letakkanlah seluruh keberadaan kita kepada Dia. Letakkan seluruh kepercayaan kita kepada Dia untuk menuntun kita kepada masa depan yang penuh dengan cerah, yang penuh dengan cemerlang. Dia Allah yang akan bertindak dengan kuasanya, tepat dengan waktunya untuk saya dan untuk kita sekalian semua. Kemuliaan, kebesaran hanya kepada Allah yang telah mengaruniakan segala perkara yang baik di dalam kehidupan kita sebagai wanita cantik, wanita Kristus. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak untuk kita semua mengangkat tangan sebagai respon kita. Saya mau berdoa. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Bapa yang mengasihi kami bersyukur buat firman-Mu. Sebagai wanita anggun, biar kami memiliki paradigma yang baru, cara pandang yang benar, bagaimana cantik sesungguhnya yang Engkau inginkan untuk kami sebagai wanita Kristus. Sehingga kami menjadi teladan di dalam ketenangan kami, dalam kami berhadapan dengan apapun situasi. Kami akan menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Kami tampil berbeza, tampil cantik dan menawan karena kami memperhiaskan kehidupan kami dengan buah-buah roh, sehingga kami menjadi wanita yang berdampak.
Demikian juga kami akan menjadi wanita yang menjadi teladan dalam bergantungan kami kepadamu di dalam segala hal kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat kami. Haleluya. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus kami semua sudah berdoa. Mari kita semua wanita-wanita anggun sama-sama kita katakan amin.